Ayo boomingkan nih konten ini. Boomingkan konten ini. Ini perawatan ekstrim, ini pola rawatan ekstrim. Tapi kalau nggak yakin lebih baik jangan ikutin. Tapi ini tidak membahayakan. Segimanapun ekstrimnya settingan ini sudah saya coba, ini pengalaman saya dan ini tuh udah pernah berhasil bagi saya untuk menjalankan si burung si lopet fighter di gantangan. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Nay Permana, channel yang sama YNP Bud Official. But yes. Udah lama ya kan, saya nggak ngonten tentang seputar tips perawatan burung, khususnya untuk lovebird gitu ya kan. Tapi nggak apa-apa ya kan, kemarin juga saya sibuknya juga sama tetap di dunia burung atau dunia lovebird juga gitu, di WhatsApp bikin jawab-jawab pertanyaan tentang settingan, jawab-jawab, malah saya kalau nggak ada yang ngejawab saya bikin pertanyaan sendiri. Ayo dong nanya ke saya dong tentang perawatan, yang semampunya saya nanti akan saya jawab. Apa sih permasalahan tentang lovebird, teman-teman semuanya itu yang sekontak dengan saya ya WhatsAppnya. Saya ketika ada permasalahan gini-gini saya jawab kayak gini semampunya saya dan sesuai dengan kapasitas pengalaman saya gitu ya kan. Terus ya kalau soal konten sih banyak yang nagih ya kan, banyak yang nagih. Ini Om kapan Om konten lagi sih? Udah lama gitu ya kan nggak konten lagi. Nah sekarang ini nih saya mau pokoknya kontennya lama tapi sekali konten kita bikin yang booming lagi ya kan, kayak seledri sama jagung itu sampai berapa viewer gitu ya kan, dari satu hari itu yang nonton banyak banget. Ya gak apa-apa ya kan, telat konten, yang penting kan istilahnya sekalinya konten itu bikin booming dan banyak manfaatnya, itu yang paling penting ya kan. Ya padahal kan kita konten tiap hari kalau misalkan tipsnya menjenuhkan, terus tipsnya nggak berbobot, itu kan ya bagi saya sih kurang tidak seutuhnya saya memberikan tips yang benar-benar sesuai pengalaman. Kelihatannya seperti itu, saya nggak mau ya kan. Nah makanya dari itu kita sekarang konten lagi, kita bikin yang booming lagi nih, kayak seledri sama jagung tuh direbus ya kan. Cuman seledri sama jagung direbus boomingnya seantero dunia gitu ya kan. Tapi ngopi dulu, telat ya ngopi nih, ngopi dulu deh ya, habis capek-capekan tadi ya kan, harus ngopi dulu. Widih, kopinya mahal ini, kopi mahal ini, satu gelasnya 5 juta, ini mahal. Ini Bebeb yang bikin ini, makanya mahal ini. Satu gelas kalau Bebeb yang bikin 5 juta ini beneran. Kita seruput dulu, oke? Sebelum ke pembahasan kita seruput dulu biar kita relax, biar kita otaknya nggak kulat gitu ya kan. Kalau cek bahasa Sunda mah henteu kulat gitu ya kan, biar encer gitu. Cinta ini beneran rasanya, Oke. Settingan atau perawatan kali ini tentang pakan, bener-bener ini tentang yang ekstrim. Tapi kalau menurut saya sih, kalau nggak yakin atau mau pakai settingan ini atau perawatan menurut si Nay Permana ini kayaknya ini ekstrim banget gitu ya kan. Ini sih kita bukan tentang wah apa gitu, enggak. Saya cuma menjelaskan saja tentang satu bijian makanan lovebird yang mungkin jarang dipakai gitu ya kan. Apalagi untuk dunia lomba singing contest itu, untuk lovebird itu jarang sekali dipakai. Bahkan saya pun sama.
Saya jarang sekali untuk bijian ini tuh dipakai. Nih bijinya tentang kuaci gitu ya kan, ini kuaci aja. Tapi ini ekstrim loh bagi kalian yang apa ya, yang sulit menjalan, atau misalkan nih permasalahan burungnya kayak gini nih. Ini sulit ngebongkar di gantangan nih, cuman diam pelanga pelongo gitu ya kan. Sebenarnya sih setiap burung pelanga pelongo bukan nggak punya mental, setiap burung punya mental. Cuma tingkat mentalnya dia berani atau enggaknya itu tergantung kita saat kita menggantang ya kan ya. Kalau di rumah mah semuanya juga pasti bagus gitu ya kan. Yang kita inginkan tuh setiap merawat lobet itu kita bisa jalan di gantangan, bisa ngek di gantangan ya kan, karena apa ya, udah hal yang apa ya, udah bukan hal yang biasa lagi gitu. Kalau si loput itu ngekek di rumah itu banyak gitu, yang susah itu di gantangan gitu ya kan, gitu makanya terus saya nggak apa, tapi om kalau kok om jarang gantang sih gitu ya kan. Saya jarang gantang karena saya ada kesibukan lain, yang penting burung aja yang digantang gitu ya kan, biar anak-anak yang bawa ke gantangan gitu ya kan. Masa saya naik di atas gitu, di atas gantangan, enggak kan. Nah, om jarang gantang ya, yang penting mah burung aja pergi ke lapangan lomba gitu ya kan, banyak yang bawa gitu anak-anak gitu, atau tim saya, kru saya gitu. Terus ini sih tentang kuaci, kita masuk lagi ke pembahasan, nggak kurang nggak lebih ini kuaci. Tapi saya yakin kalau misalkan, jadi ini hanya untuk satu permasalahan si lopet telat ngekek di gantangan atau cuma pelanga pelongo di gantangan. Ini benar-benar perawatan atau pakan yang ekstrim bagi saya. Bagi saya kuaci adalah ekstrim gitu, terlalu ekstrim bagi saya ini, karena jarang sekali saya gunakan. Tapi ini menjadi apa ya, jurus pamungkas terakhir saya gitu, jurus pamungkas terakhir saya. Kalau burung pelanga pelongo di gantangan, kita settingan error dulu aja deh ya, kasih full kuaci gitu ya kan. Kalau dia langsung makan mau setiap hari, yaitu lebih baik di full dulu gitu ya kan. Nah tapi cara pemberiannya itu karena kuaci itu apa ya, kandungan lemaknya itu sangat tinggi, jadi ditakutkan si burungnya itu kan ngelemak gitu. Jadi pemberiannya itu benar-benar sangat diatur gitu. Kita seperti memakai pakan lomba aja gitu. H-3, H-2, H-1 baru kita kasih full kuaci. Tapi om gimana om, ada yang nggak mau nih, nggak mau makan. Nah caranya, tipsnya, kalau ada yang nggak suka sama kuacinya, kita campurkan dulu dengan millet putih, tapi lebih banyak si kuacinya gitu ya kan. Kuacinya itu ya perbandingannya lebih banyak kuaci deh ya. Kalau misalkan kuacinya 1, si millet putihnya 1/4 misalkan gitu. Takarannya seperti itu. Jadi tetap kita banyakin si kuacinya gitu. Kuaci ini banyak ya kan di toko-toko. Kuaci buat pakan hamster itu sama-sama aja sih ya. Kuaci biasanya buat pakan burung, buat pakan hamster sama aja sih. Tapi saya pakainya yang biasa saya kasihkan ke hamster nih, yang ada agak yang hitam kan, ada yang warnanya silver ya, agak keputihan kayak gitu. Tapi saya pakainya yang ini nih, yang agak hitam. Agak hitam, ada garis-garisnya biasanya. Tuh, garis di pinggirnya garis putih. Ini yang biasa saya pakai kalau misalkan ini burung nih gak jalan-jalan nih udah berapa kali, kita pakai jurus pamungkas ini nih, settingan error dulu. Nah setelah nanti burung jalan baru kita kurangin aja kuacinya. Nah kan tadi kan kasihnya lebih banyak kuaci gitu ya kan, lebih banyak kuaci, milletnya cuma sedikit. Nah nanti kalau burungnya udah mau jalan, minimal dia yang tadinya pelanga pelongo, dia maulah mentil, maulah ngekek sambil ngeruji gitu ya, minimal dia mau jalan gitu. Terus ini untuk bahan-bahan fighter yang awal-awal kita mau bawa ke gantangan gitu. Tapi sulit kan, sulit jalannya gitu. Terus ada juga bahan burung yang tadinya tuh sendiri aja di rumahnya, udah sampai mapan burungnya sendiri di rumah
Itu ada kan perawat yang tadinya suka rumahan, terus dia mau main ke gantangan dan bawa lopet, pasti apa demam panggung si burungnya ya kan, ketika lihat lawan itu malah pelangap-pelongo. Nah, untuk burung yang kayak gitu tuh lebih tepatnya ini gitu, yang demam panggung apa. Jadi kita pakai pakan kuaci ini jurus pamungkas bagi saya. Nanti kalau misalkan dia minimal jalan mau ngering mau kayak gimana pun itu tetap kita fokuskan untuk dia jalan dulu di gantangan gitu maksudnya. Jadi kalau misalkan dia jalannya ngering terus setelah pakai pakan full kuaci ini, ya kita tinggal menguranginya saja. Jadi dibalik nanti kuacinya dikurangin, millet putihnya dibanyakin. Nah seperti itu. Untuk nanti kalau burungnya om sampai ngering kayak gitu, banyak tips-tipsnya untuk burung ngering yang udah dibikin konten ya kan. Tinggal ikuti aja. Nah yang paling penting kalau misalkan udah pakai kuaci ini, si burungnya nanti kuacinya dikurangin, terus millet putihnya agak dibanyakin. Jadi dibalik ya kan. Kalau awal-awal kita pakai kuacinya yang lebih banyak, millet putihnya dikurangin sedikit. Terus nanti kalau udah jalan burungnya kita balik lagi gitu ya kan. Millet putih yang agak banyak, kuacinya hanya beberapa biji aja. Nah seperti itu. Ini tips yang gampang. Ini adalah jurus pamungkas sebagai saya untuk menjalankan burung bahan gitu ya kan. Ini bisa dipakai buat jantan, buat betina boleh gitu. Tapi kalau untuk balibo atau paud rasanya ini terlalu kenceng gitu. Kalau menurut saya rasanya ini terlalu kenceng. Jangan khawatir, kenapa takut ya kan? Ini hanya biji kuaci. Biji kuaci ini kandungan proteinnya juga tinggi. Yang perlu kita hindari adalah lemaknya ini tinggi gitu. Jadi takutnya ngelemak. Jadi makanya pemakaiannya itu diatur. Jadi hanya H-3, H-2, H-1 dan H-lomba gitu pakainya. Ini tapi rokok dulu dong. Ayo boomingkan nih konten ini. Boomingkan konten ini. Ini perawatan ekstrim, ini pola rawatan ekstrim. Tapi kalau nggak yakin lebih baik jangan ikutin. Tapi ini tidak membahayakan. Segimanapun ekstrimnya settingan ini sudah saya coba, ini pengalaman saya dan ini tuh udah pernah berhasil bagi saya untuk menjalankan si burung si lopet fighter di gantangan. Pakai ini jurus pamungkas saya. Coba dibumingkan. Mungkin hanya sebagian orang yang tidak tahu, mungkin sebagian orang yang sudah tahu gitu ya kan. Tapi ini jurus pamungkas saya, coba dibumingkan. Siapa tahu ini menjadi solusi yang banyak manfaatnya untuk sahabat lopet mania Nusantara. Oke, segitu aja. Ini ya kan, jangan lupa ini untuk menjalankan burung lopet yang susah jalan di gantangan. Pakai cara ini. Segitu aja, yang penting mudah dipahami, banyak manfaatnya. Mohon maaf sebelumnya kalau misalkan saya telat-telat bikin konten, tapi saya tetap melayani atau ada kontak saya fast respon di WhatsApp juga. Kalau ada pertanyaan tentang perawatan saya tetap jawab. Tetap ya kan? Saya tidak akan mengkhianati, semuanya juga pengen kita guyub rukun dan lopet mania itu naik lagi. Oke. Saya Nai Permana, salam santun lopet mania Nusantara. Yen Pebud official, but yes.